Ini masih minum. Ya, ada juga yang sudah ada yang pengalaman jalan seperti kami. Iya. Tapi nggak tahu untuk keilmuan apa kita nggak tahu. Terus kami jalan aja ya. Intinya dari menyikapi kejadian itu, kalau buat diri saya pribadi, belum tentu orang yang berpakaian bersih dan kulitnya bersih itu hatinya juga bersih ketika melihat gembel seperti kami. Mantap. Pelajaran berarti ya. Juga nih buat saya yang dengerin langsung ini. Banyak, iya. Tapi banyak orang yang kulitnya ada gambar-gambarnya, iya. meski minum minuman keras, tapi malah hatinya seperti luar biasa lah ya Mas. Biasa lah. Nggak menyangka jadi kita yang awalnya bersangka buruk, ternyata orangnya malah baik, ya. malah baik kan. Kayak Jadi ada itu tuh. Apa? Don't judge by the cover gitu. Oh, Jangan ngejudge orang dari covernya aja, cover luarnya itu bener-bener tuh ya. iya. Itu saya juga belajar dari situ, jangan berburuk sangka itu dari situ. Berburuk sangka. Walaupun orang kelihatan jelas-jelas ini ya, Iya. kelihatan jahat, kelihatan nakal, kelihatan nggak beres gitu ya. Justru malah hatinya. Justru malah hatinya mulia, baik. Nama bapaknya nggak tahu ya, Ustaz? Nggak kenalan ya? Mungkin kenalan kemarin, cuma saya lupa. Oh, lupa ya. Yang saya ingat itu cuma Pak Fuad. Pak Fuad. Fuad. Ini orang mana sih itu? Itu orang Brebes, asli Brebes. Brebes mana? Utara apa? Kira mana? Brebes Kidul. Brebes arah Bumiayu. Oh, Oh, jadi Bumiayu. jalan itu nggak bawa bekal ya, Mas? Nggak bawa bekal sama sekali? Nggak sama sekali. Kita cuma bawa sarung sama pakaian koko, kopiah, tasbih. Oh. Itu aja. Untuk sholat aja ya, Ya, pakai untuk sholat. Luar biasa ya. Jadi kalau makan gimana itu Mas? Kalau makan ya kalau dikasih orang, kalau nggak dikasih ya nggak makan. Oh, jadi kita sehari itu nggak tahu ya makan atau enggak ya? Nggak tahu. Kedepannya itu nggak tahu. Kedepannya gimana nggak tahu ya. Ada lagi? Ini kok tangannya ini digulung-gulung kayak mumi nih. Gimana itu ceritanya? Itu nutupin tato apa nutupin apa itu? Nanti ditato sama orang sana. Gambar bawang. Ya, ini sebuah insiden lah. Insiden. Sebuah insiden kejadian ketika arah pulang dari Pekalongan menuju Cirebon kan. Yang seru, ceritanya seru loh. Ya ini kan sebuah insiden kejadian serempet lah, terserempet mobil lah. Lah, kok bisa serempel loh Mas? Jalannya memang di tengah ya sampean atau gimana itu? Ya mungkin bisa, ya mungkin Bisa enggak ya? Iya. Makan enggak makan ya? Udah makan waktu jalan atau belum? belum pas Oh, waktu itu belum. wajar. Belum Jadi- makan. Sebenarnya pas waktu di jalan Pekalongan Brebes kan, tepatnya di depan Bulog Cimohong. ya Bulog Cimohong. Cimohong. Ya di situ. Pas saya jalan, saya berusaha fokus lah, Iya. fokus sama jalan, melihat ke bawah kan, nggak Iya. ke depan. Tahu-tahu ada mobil nabrak aja, saya kaget kan, kena tangan, spionnya itu menyentuh tangan. Saya jatuh. Tangan saya udah, pikir saya udah langsung ini patah ini, pikir saya. Berarti pikiran lagi ya. Pikiran lagi ini patah pasti kan ini. Patah ini. Langsung saya Mas. Diangkat, sakit kan. Iya. Saya berusaha, ibaratnya enggak Apa? wah mungkin pikir saya Yang keras ya? Ibaratnya- Oh, sudah tak bilang loh ini. Iya. Mikrofon yang second. ibaratnya ini kan sebuah Sebentar, ini mic-nya ditarik dulu. Mic-nya. Penti masuk. Iklan. ini Ya, lanjut, mendapat lanjut. apa ya, ini pelajaran lah dari Allah kan, Iya. bahwa badan ini semuanya kan milik Allah. Nah, Jadi ibaratnya kita pasrah aja pada Allah. Ada yang bantu nggak? Kan soalnya kan nggak di waktu di jalan kan nggak tahu misalkan orang lain misalkan nggak ada keluarga itu ada yang bantu nggak? Alhamdulillah yang ada. Pertama kan bapak yang nabrak tadi kan nyamperin kan, Yang nabrak tadi? yang bapak-bapak yang nabrak itu yang naik mobil itu nyamperin dan sempat gotong kan, ditaruh di apa, dekat tiang listrik.
kok tiang listrik loh, Mas? Ya, di situ kan ada tiang listrik. Mau dipasang lampu Wah, ya? mungkin. Nah, terus agak ini kemudian si Mas Teguh datang. Bantuin kan. Oh, Dia juga jadi panik kan. enggak itu ya. Teguh belum tahu ya waktu Belum. kejadian. Belum tahu, soalnya saya kan di depan, Mas Teguh di belakang, juga agak jauh, dia nggak ngeliat saya. Ah. Saya juga nggak ngeliat Mas Teguh kan. Iya. Dia datang, terus saya dikasih uang sama Sama siapa? bapak-bapak tadi kan. Oh. Dikasih uang 50.000, saya kasihkan ke Mas Teguh uang. Iya. Terus sama Mas Teguh, mungkin dia panik atau gimana. Dia panik. Gimana apa ini ujian bagi saya juga kan, Iya, iya. dimana saat itu saya itu menyikapinya bagaimana ketika yang nabrak itu kan pertama bapak-bapak kan. Heeh. Bapak-bapaknya itu bilang dibawa ke tukang urut aja, tapi si anaknya itu bilangnya udah kasih uang aja. Nah, kalau ini ditabrak amit-amitnya meninggal atau dikasih uang itu hidup lagi kan enggak. Iya, benar. Gimana saya menyikapinya dengan tanpa emosi Iya. gitu. Sudah saya langsung coba kalau sampai buru-buru langsung aja berangkat aja nggak apa-apa. Dan ini saya ngurus saja. Terus saya berpikir lagi di situ kan, kata Mas Ridwan sebelum saya berangkat itu nggak boleh beli Iya. karena di sekitarnya nggak ada yang ngasih aqua. Iya, iya. Itu saya gimana sih, bingung saya kan. Heeh. Ini kalau dibeli saya gagal apa enggaknya. Oh, ya ya udahlah, saya kalau gimana nanti aja lah itu kedepannya urusan orang sama yang penting urusan kawan kita tadi kan. ya. Oh. Terus saya beli aqua, saya beli aqua 1. Oh. Terus setengahnya saya lihat ada kotak amal di warungnya, saya masukkan Baik. lagi. Nah, terus saya kasihkan ini ke Mas Waris, suruh minum kan biar ada cahaya sedikit kan. Saya takut pingsan, repot Oh, repot lagi. itu loh, Mas, dekat yang listrik loh. Ayo. Oh, udah cahaya. Kalau ada cas-casan saya cas di catat ya. iya, tapi nggak ada. Oh. Terus gimana, Mas? Terus bingung lagi, terus saya bawa ke depan blok Cimawang itu, duduk. Saya berpikir untuk saya keep dengan seadanya, cuma ada kayu yang tebel terlalu besar, saya ikat dianya sakit, wah saya lepas lagi. Nah, terus saya berpikir lagi, apa saya langsung naikin mobil aja, bawa ke majelis aja, saya pulang aja. Nah, terus nanti gagal semua kan. Nah, terus saya berpikir, udahlah, telepon aja ke sini, siapa tahu diangkat kan. Saya telepon HP saya, nomor saya ini, alhamdulillah diangkat. Jadi intinya ada yang nolong lah ya, Mas, yang bawa ke tukang urut ya. Ya, Oh, subhanallah. Jadi waktu kejadian itu sampean gimana perasaannya, Mas? campur aduk Mas ya. Campur aduk ya, bingung ya. Saya bingung, Heeh. panik, Heeh. emosi, Heeh. ya sedih juga. Heeh. Nah, ya, pokoknya luar biasa lah. Oh. Itu waktu kan itu kan sudah diurutkan ini kan? Ya, Itu masih jalan lagi. ya alhamdulillah masih disuruh ngelanjutin lagi. Saya Ngelanjutin, kira saya harus berjalan sendiri. Harus ternyata berjuang ya, ini ujian ya. ternyata enggak. Kami masih diberi kesempatan untuk jalan lagi untuk menyelesaikannya, masih 7 hari. Iya. Oh, jadi mau selesai itu 7 hari ya? Itu sisanya 7 hari. Itu waktu di jalan itu nggak sakit ya, Mas? Waktu di jalan ini ya sakit, terus lama-lama ya berangsur-angsur pulih. Alhamdulillah berangsur pulih. Ada yang nanya nggak di jalan? Ini kok di kayak Oh ya, sempet ada yang banyak yang nanya? Itu kenapa tangannya kan? Oh. Ini habis Tato kan? terserempet itu. Oh, serempet ya? Iya, nyatanya terserempet mobil. Iya. Itu nggak apa-apa, kata ininya sih patah, kata tukang urutnya ya. Ya, semoga saya bisa sembuh kan. Oh. Itu yang nanya itu di mana, Mas? Yang namanya ya lupa tempatnya, karena lupa. Itu yang namanya. Ya, lupa di mana tempat. Iya. Jadi semenjak kejadian ini kan kita, ya di situ kan di tukang urut itu kan banyak kan. Ternyata kayak gini aja masih ada yang lebih parah lagi kan. Di situ kan belajar lagi. Berarti ini juga kita efek ada yang lebih parah, parah lagi, di mungkin tempat urut. ketabrak ya. Kaki kan sampai kayak pincang gitu. Itu begini, ternyata tangan gini aja masih alhamdulillah. Ternyata masih ada yang lebih parah dari Yang ini. lebih parah lagi ya. Iya. Waktu di itu pas diurut nangis nggak, Mas? Alhamdulillah enggak. Enggak ya? Enggak nangis. Oh, enggak nangis ya.
Tapi sakit ya mas? Gimana rasanya mas? Wah, kalau sakit itu nggak bisa di inilah. Ya intinya ini ujian lah ya, Ujian. ujian. Laku itu. Ngopi dulu mas? Iya. Rokok dulu. Dan tepuk tangannya. Ya, santai loh. Oke, iklan dulu tarik sis. Mongko ndak. Ya ini anak-anak ini lagi lelaku teman-teman. Jadi belajar ilmu tawakal lah, merasakan ya, bukan mendengar tapi ingin langsung terjun, merasakan langsung tawakal itu seperti apa, pasrah sama Allah itu kan seperti apa, rezeki itu ditanggung Allah atau gimana, intinya pengen merasakan lah, tapi tidak intinya pengen merasakan dan tidak cuma ingin mendengar, ya gitu ya. Jadi luar biasa ya mas, langsung di jalan Kusatara itu ya. Kalau tidurnya di mana itu mas? Ya di emperan toko. Gitu. Hah? Di emperan toko. Di emperan toko? Ya. Oh. Bintang itu bagaikan hotel bintang 5. Bintang 5. Nyenyak ya mas? Nggak nyamuk kan apa? Nyamuk banyak. Nyamuk ya. Belum perang sama dingin. Belum hujan. Alhamdulillah lah. Tapi pernah hujan? Kok nyampe tempat kami tidur itu basah. Terus bangun nyari tempat lagi sambil dinginan jalan Malam-malam itu malam. Luar biasa ini. Kalau saya mungkin sudah jadi es mas terus dikasih teh itu jadi es teh. Iya. Ya itulah tadi kan luar biasa loh. Ternyata pengalamannya yang sangat luar biasa, mungkin bisa kita ambil di kan bajunya kan pasti kotor kan. Itu pernah nggak di jalan itu dikatain orang gila? Alhamdulillah pernah Ya. diusir, alhamdulillah pernah. Ceritanya gimana itu mas? Ya kita mau udah jalan berapa kilo nyari masjid itu nggak ada. Iya. Nah, terus kita nemu tapi nggak ada kubahnya, kubah masjid yang di atas itu kan bingung. Ini masjid gereja atau masjid? Ya. Bingung ya. Terus saya tanya, Pak ini masjid mas mau ngapain, mau sholat. Yang di depan itu oh ya silahkan, tapi yang di dalam jangan, kotor. Ya, pergi aja ya. Alhamdulillah lagi. Kok kita mau sholat dilarang ya? Ya, Ya mungkin kita pakai baik aja lah ya. Ya mungkin wajar lah kan mereka. kami kotor, mereka Menganggap kita kan bersih ya. Iya. Tadi kok bilang alhamdulillah tuh ceritanya gimana itu? Maksudnya gimana tuh mas? Ini kan tadi itu yang di luar silahkan masuk, terus yang bilang jangan mas kotor, kok malah bilang alhamdulillah, itu ceritanya gimana tuh bisa berpikir seperti itu tuh loh? Ya karena semua kan harus alhamdulillah apa yang dikasih sama Bersyukur Allah. ya. Untung kita diusir loh, nggak ditembak pakai batu ya. Ya. Oh, luar Dilempar tuh dilempar, Hah? ditimpuk. Oh ditimpuk maksudnya itu. Luar biasa ya mas. Alhamdulillah. Sama di masjid dan di jalan kan. dikatain orang gila. Oh dikata orang gila. Orang gila gitu ya mas? Ya Enggak ya? dengan kata itulah, wah ada gila ini toh. Ya terus dikucilkan kan sama orang. Ketika kita jalan di situ ada ya rombongan raja putri ya. Di situ mau lewat kok malah berhenti kan, dia menjauhi kami kan, jangan takut atau gimana atau merasa Ancaman gitu. bukan, ibaratnya Merasa takut gitu ya? Iya takut atau gimana. Oh ternyata itu belajar kita, oh begini ya rasanya, Dikucilkan. tidak dianggap ibaratnya tidak apa ya, dikucilkan orang ini seperti ini ternyata ya. Itu sebuah pelajaran bagi kita supaya kita itu Tidak ingin dihormati ya? tidak dihormati, oh begini, jangan mengucilkan orang. Ternyata yang dikucilkan itu ternyata Ya mungkin hatinya ya iya. Itu merontokkan rasa kemuliaan ya. Iya. merasa ini kan Diturunkan diturunkan lagi, Iya. Ini benar-benar bukan teori, bukan teori, praktek, praktek. Jadi langsung merasakan ya. merasakan. Jadi tahu seluk beluk tawakal itu kan gimana kan. Semoga nanti semakin semangat lagi ya mas. Ya. Amin. Yang paling berkesan itu apa mas selama perjalanan itu? Menurut ini mas Faris dulu, yang paling mungkin tidak bisa dilupakan. Ya hampir itu ya
susah dilupakan sih sebenarnya, maksudnya tiap jalan itu banyak susah. Pengalaman yang paling berharga lah ya sama jalannya. Iya kayak ini sih Pak, Kayak tangan ya. tabrak itu kan luar biasa. Itu kita belajar ya menyerahkan diri ya kan. Diri, Ini saya ini punya Allah. iya itu punya Allah, kita jangan mengeluh kan. Iya. Dan mengeluh ya itu kan atas kehendak Allah, kita harus alhamdulillah apapun itu, Tadi baik ya, Mas. baik nikmat maupun musibah ataupun apapun itulah, Iya. jadi kita harus pasrah. Kalau Mas Teguh, Apa? yang paling berharga mungkin yang sulit untuk dilupakan. Ya semua dari hari pertama sampai terakhir itu menurut apa nggak bisa dilupakan bagi saya. Dimana kita hidup nggak sendiri, banyak orang lain, Kita harus berbagi ya. harus berbagi dengan sedekah itu. Heeh. Ya, terus bagi saya itu merontokkan semua yang ada di diri saya, sifat-sifat saya itu, sifat ingin dipuji segala macamnya, sifat lebih baik dari orang lain itu dirontokkan di situ. Walaupun kapasitas saya itu saya nggak tahu itu sudah rontok apa belumnya, saya nggak tahu, hanya Allah yang tahu kan. Saya hanya mencoba belajar saja. Saya mau nanya nih, Mas Teguh sih umurnya berapa? Saya umurnya 23 tahun. Nah kalau Mas Faris, Saya 30 tahun. ini selisih umur segini. Iya. Tapi yang saya Tapi kelihatan muda loh Mas. Kelihatan muda, 30 ya. tahun. Tapi kan Cuman- lagi 15 tahun baru balik Iya. kan saya tahu. Tapi ada hal yang menarik. Ini umur 23 kok berani itu. Pemikirannya kan di luar orang umum. Iya, biasanya kan umur 23 kan Masih main, Main. genjreng-genjreng, ada yang Udah, mabuk, iya. gitaran, mancing, terus apa itu? Ya, itu sudah pernah semuanya mas. oh, Gitaran yang Ini- nggak ada artinya, mabuk nggak ada. Jadi di situ apa Mas? Pelajaran yang diambil? Ya hanya penyesalan yang ada ya di situ. Oh. Karena saya terjun langsung itu ya hanya merasa Untuk pelajaran kita ya? Iya, saya Untuk merasa- pelajaran lebih ke depan agar lebih baik lagi ya. Iya, merasa seperti sampah kok ngadep. Ini. Ya seperti itu kan, kita kan yang namanya hidup itu kan sebuah perjalanan hidup yang lika-liku, Iya. itu kan macam-macam. Sama kita juga pernah melakukan hal-hal yang melanggar lah. Iya, iya. Cuman di situ dia sebagai pelajaran depannya kan, karena kita pernah seperti itu, otomatis ada acuan untuk meninggalkan usaha Dan untuk bersandar ya. Ada hal menarik nih. Apa Yang Mas? sebenarnya dari awal dari sampai ini cerita tuh selama 23 tahun hidup ya, Mas Waris 30 tahun hidup. Itu kan pasti pernah lah dikasih tahu tentang kebajikan tuh kayak gini, kebaikan tuh kayak gini. Nah, yang jenengan rasakan kayak dikucilkan terus di apa namanya nerimo, itu pernah nggak selama hidup di kayak gituin gitu maksudnya? Apa pernah ngerasa kayak gitu atau enggak, atau memang baru kali ini benar-benar ngerasain teori tapi prakteknya langsung? Ya kalau apa, kalau dulu itu kan belum mengenal apa arti merontokkan emosi itu kan. Kalau dulu dikucilkan, udah singgung itu udah langsung marah. Emosi. Kalau ya emosi. Kalau kemarin itu hanya mengingat saja, mengingat tahu siapa pimpinan-pimpinan dari persatuan senior. Ya cuma itu yang saya pegang sebenarnya waktu saya jalan itu. Saya dikucilkan, dipandang sebelah mata, banyak 1000 pasang mata itu cuma ngeliatin saja. Iya. Nah, itu cuma ya gimana kita mengingat-ingat pesan-pesannya saja, gimana kita memegangnya itu. Kadang kan orang itu menafsirkannya sendiri-sendiri, berbeda-beda. Iya, benar-benar. Kayak kelas Jawa, kayak kelas itu kan ada yang menafsirkannya ini untuk kopi, terus ada yang bilang ini untuk teh, ada yang untuk air putih, beda-beda kan? Iya. Uang 50.000 juga atau 100.000 juga bisa beda-beda. Ini untuk sedekah, ini untuk mabuk, ini untuk apa bisa beda-beda tergantung orang itu. Ya ini untuk dibuang, kasihkan orang itu. Ya, saya merasakan rezeki sebagai ujian itu juga pernah kemarin.
Jadi saya tuh sama Mas Waris tuh dikasih es teh 2, nabatinya 3. Nabati itu apa? Oh, roti gitu. Wafer. Masuk ini nanti kan ya di ini ya. Nah terus di seberang itu ada pengemis yang amit-amit jelunai tangannya mati separuh. sebelah. Ada truk jadi. Iya, tapi cuma sebelah. Tapi itu bukan gara-gara diserempet ya? Bukan. Bukan. Gimana rezeki jadi ujian itu seperti itu. Kita Ngeliat ke bawah ya? Ya, kita itu perang juga di sini, di batin kita itu mau ini kalau dihabiskan atau berbagi, kembali lagi dengan sedekah itu tadi. Nah, akhirnya saya tuh berpikir ini es teh berdua satu untuk berdua aja cukup. Nah, wafernya 3 kan, ya udah satu bungkus saya makan, terus yang satu lagi saya kasihkan ke orang itu, Orang pengemis tadi. Ini ST2, nabati 3. ya. Jadi satu-satu, Ya. terus yang satu lagi ke pengemis. Ya. Ini saya ketampau banget ini. Enggak, maksudnya itu kenyang ya mas? Rasanya gimana loh? Ya, kenyang gak kenyang itu disyukurin aja. Kalau Oh, iya. kita bersyukur itu Ini insya Allah itu ketampol ini. Ingat, Ini kita kalau ketampol. kalau kita bersyukur, kita akan kenyang. Itu harus digarisbawahi ya. Jadi iya ya mas, kalau dilihat orang yang nggak bersyukur misalkan sudah banyak harta loh, Masih kurang. kurang loh. Enggak cukup ya. Iya kok nggak cukup, padahal kan sudah lebih maksudnya kan dari kapasitas dia untuk standarnya kan. Ini saya jadi ingat sejarahnya waktu Nabi itu loh, waktu ada orang perang gitu toh. Terus kan ada haus ya. Ini sekarat, ini sakit, ini apa? Iya. Dikasihkan airnya ke sana, Dia ada yang lebih butuh lagi. Oh. Ya kan ada kisahnya kayak gitu. Ini dia sakit nih, dikasih air. Iya. Oh, di sana ada yang lebih parah lagi, kasihkan ke sana. Dikasihkan lagi, ini ada yang lebih parah lagi di sana. Sampai akhirnya ini mati, terus balik ke sini mati semua. Ini keingatan ini. Ya. Ini kan pada kondisi orang lagi butuh, Iya. haus, mau berbagi. Luar biasa itu. Ibarat kata kalau orang miskin berbagi, wah, ini orang kaya belum tentu mau berbagi. Iya. Itu Ini pelajaran yang nampol banget, ini ketampar-tampar saya. saya bukan ketampar lagi mas, kebakar saya. Enggak. Iya. Kalau nggak nih, Manusia. Itulah tadi kan pelajaran sangat luar biasa. Praktek ini. Praktek langsung. Jadi kalau kita minum kopi, misalnya kita minum kopi kan misalnya. Berbagi. Jadi kita tahu kopi ini ada gulanya, ada kopinya. Kalau cuma mendengar kopi kan Paling cuma dilihat aja. dilihat aja, kita nggak merasakan. Jadi nggak secara detail lah tahunya tadi. Kalau kita langsung praktek kan detail-detailnya kan tahu kan. Oh, ini manis ini. Ini manis. Kayak ternyata. masnya. Saya dari lahir loh mas. Dia lahir begini. Iya. Jadi lahir langsung gede gini. Gondrong. Saya itu lahir itu didukun saya mas. Dukun bayi. Iya. Ya mungkin sampai sini saja ya, mungkin yang ini waktunya mau istirahat lah karena baru pulang ya mas. iya, tadi pagi. Baru pulang langsung tak wawancara. Jika ada kata-kata yang salah ya, kami di sini semuanya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa Udah. Iya, brother.